Assalamualaikum adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama Teteh di sini. Kita belajar kembali tentang lanjut ya untuk jenis-jenis pecahan. Oke. Jenis pecahan. Oke, kemarin di bagian yang kemarin, di video yang kemarin Kakak sudah jelaskan tentang jenis-jenis pecahannya, tapi belum detail ya. Nah, sekarang kita coba bahas untuk jenis pecahannya dulu. Yang pertama, kemarin kan kita tahu bahwa ada yang namanya pecahan biasa. Ya, kalau pecahan biasa sih berarti kayak 3/5, 6/11, dan lain-lain ya. Yang kedua, kita belajar tentang pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu bentuknya kan A, B per C, di mana C tidak boleh sama dengan 0. Jadi bentuknya begini ya, kalau pecahan campuran. Kalau kita punya soal pecahan campuran, contoh misalnya 3/2/5. Nah, gimana caranya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Caranya 3 ke sini dikali dulu ya. Urutannya dari 3 kali 5. Setelah itu dari sini ditambah. Nah, 3 kali 5 terus selanjutnya tambah 2. Jadi 17. Ya, bawahnya tetap penyebutnya 5. Gitu ya, 17/5. Bisa ya? Nah, oke, coba contoh soal yang lain. Misalnya ada soal berikutnya 16/5. 16/5 itu jadi berapa sih? Nah, kadang ada yang membagi. Misalnya 16 dibagi 5 itu adalah 3, sisa 1. Betul? Kan 3 kali 5, 15, sisanya ada 1. Nah, 3 yang ini kita simpan di sini, sisanya simpan di atas, bawahnya tetap per 5. Gitu ya. Contoh yang lain, misalnya 23/7. Berarti bawahnya tetap per 7. Ya. Nah, sekarang kalau ini gimana caranya? Berarti balik lagi ke sini ya. Berarti 2 kali 7, 14 tambah 3. Jadi 17/7. Oke, itu ya. Nah, lanjutkan lagi ke soal yang lain. Misalnya, kita coba lagi ya. Misalnya 23/7 nih. Oke, 23/7 tuh gimana? Kita coba ya. Artinya kalau 23/7 itu 23 dibagi 7 itu adalah berapa? 3 ya? 3 sisa 2. Berarti ininya tetap per 7. Kita tulis dulu. 3-nya simpan di sini, sisanya simpan di sini. Itu ya. Berikutnya, misalnya contoh berikutnya 33/6. Berarti 33 dibagi 6, 5, sisanya 3. Karena ini per 6, kita tulis dulu per 6. 5-nya ini, 5 yang ini simpan di sini, sisanya simpan di sini. Gitu. Paham ya? Oke. Paham ya adik-adik? Ini untuk caranya. Nah, kalau misalnya mengubah campuran menjadi kayak tadi ya, kalau kita mengubah campuran misalnya 62/5, jadi jangan lupa ya, ini dikalikan, ke sini ditambah. Jadi 6 kali 5 ditambah 2. Ininya pasti per 5. 6 kali 30 tambah 2, berarti 32/5. Oke, ya. Nah, sekarang berikutnya ada yang disebut dengan
pecahan desimal. Kalau bicara tentang pecahan desimal, berarti itu ada yang per 10, 0,1. Ya, ada yang per 100, berarti 0,01. Ada juga yang per berapa? Per 1000 ya. Ada yang per 1000. Jadi 0,001. Itu ya adik-adik. Ya. Jadi kalau per 10 0,1, kalau per 100 0,01, kalau per 1000 0,001. Jadi yang diperhatikan kalau 10 kan nolnya 1, berarti di belakang koma harus satu angka. Kalau 100 nolnya 2, berarti di belakang koma harus 2 angka. 1000 nolnya 3, berarti di belakang koma harus ada 3 angka. Paham ya? Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Oke, kita coba ya. Misalnya 1/2. Contoh soalnya misalnya ada soal 1/2. 1/2 kalau dirubah menjadi desimal itu gimana caranya? Kalau desimal itu kan harus per 10, per 100, atau per 1000. Kalau kita coba ini jadikan per 10, berarti ini kan dikali 5 ya. Maka ini juga dikali 5. Jadi 5 per 10. Kalau 5 per 10 artinya nolnya 1, di belakang koma harus satu angka. Ini ada angka 5, 0,5. Ya. Oke, berikutnya misalnya 2/25. Ya. Kalau mau dijadikan per 10, masa menjadi mengecil? Jadi kita nggak mungkin, berarti harus per 100. Ya. 25 biar 100 dikali 4, maka ini juga dikali 4, jadi 8/100. Kalau per 100 setelah koma harus ada 2 angka ya. Berarti 0, ini angkanya di sini 8. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Lihat-lihat lagi ya. Nah, sekarang yang nomor 3. 3/8 sama dengan, nah ini kalau jadikan per 10 enggak dikali berapa? Per 100 juga. Nah, kita coba deh kalikannya misalnya bawahnya per 1000. Berarti di sini ini ternyata dikali 125. Ini juga kali 125. Jadi 375. Maka ini jadi 0,0375 atau 375. Ini tiganya nolnya ya, berarti di belakang koma harus 3 angka, jadi 0,375 gitu ya. Oke, itu untuk pecahan dirubah menjadi pecahan desimal. Oke, contoh soal lain deh. Misalnya 0,6 nih, kita rubah menjadi pecahan biasa. Ini ada 6, satu angka di belakang koma berarti per 10. Ya. Berikutnya nomor 5, 0,57. Setelah koma ada 2 angka, berarti per 100. Angkanya di sini 57. Oke, berikutnya nomor 6, contoh lain ya. Misalnya 0,125. Setelah koma ada 3 angka, berarti per 1000. Angkanya ini 125. Oke, berikutnya nomor 7, 0,25. Setelah koma ada 2 angka, berarti per 100. Angkanya ini 25. Boleh nggak disederhanakan? Boleh, dibagi 25 1, dibagi 25 4. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke persen ya. Untuk persen, untuk persen, dia kan lambangnya seperti ini ya. Nah, gimana caranya? Kalau persen itu gimana caranya? Harus menjadi per 100 ya adik-adik. Harus menjadi per 100.
Misalnya di sini setengah. Biar menjadi 100 berarti ini harus dikali 50. Maka ini juga harus dikali 50. Jadi 50 per 100 atau 50%. Gitu ya. Contoh lain misalnya 3/4. Ini harus jadi 100, berarti ini dikali 25. Ini juga harus kali 25. Jadi 75/100 atau 75%. Gitu ya adik-adik. Jadi untuk merubah dari pecahan menjadi persen itu harus menjadikan per 100. Nah, ada lagi yang disebut dengan per mil. Ya, adik tahu ya? Ada yang sudah belajar tentang per mil? Kalau per mil itu lambangnya begini. Nah, ini harus per 1000 adik-adik. Jadi kalau misalnya di sini 3/5 harus dijadikan per mil, ini harus per 1000. Kalikan 200 ya. Betul? Maka ini juga harus dikali 200 ya. Betul? Nah, ini kalikan 200 juga, jadi ini 600. Jadi jawabannya 600 per mil. Oke? Oke adik-adik, sekian dulu kita belajar tentang jenis-jenis pisahan. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentang ini ya, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkaliannya juga, dan pembagian. Sekian dulu dari kakak. Jangan lupa untuk subscribe-nya, like, komen, dan share. Assalamualaikum.